Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan mulai belajar kembali anak-anak. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ibu akan memberikan materi pada pagi hari ini. Di semester genap ini kita masuk ke bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Tapi anak-anak, sebelum kita membahas tentang Semangat Kebangkitan Nasional tersebut, mari kita agak mundur sedikit ke belakang untuk melihat kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kita tahu bahwa negara yang lama menjajah bangsa Indonesia adalah negara Belanda. Nah, awal dimulainya penjajahan oleh Belanda adalah sejak didirikannya Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau yang kita kenal dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Penderitaan bangsa Indonesia semakin bertambah manakala pada tahun 1808 hingga 1811 Daendels berkuasa. Pada waktu itu, kerja paksa atau kerja rodi diterapkan untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer hingga Panarukan. Untuk apa? Ternyata untuk kepentingan militer yang membuat rakyat makin menderita. Penderitaan rakyat Indonesia ternyata tidak berhenti di situ saja anak-anak. Karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem pemerintahan tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan ternyata hasilnya juga diserahkan kepada pemerintah. Sungguh ironi ya anak-anak, karena bangsa kita tidak dapat menikmati hasil bumi sendiri. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Nah, di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Kemudian, akibat penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia, maka pada saat itu tumbuhlah benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, antara lain Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Tapi perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Kenapa anak-anak? Karena perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ternyata juga menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove
Eduardus Dekker, dan Mr. Van Deventer. Eduardus Dekker terkenal dengan nama samaran atau nama pena Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van Deventer kemudian mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etik politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, anak-anak, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Rakyat Indonesia disediakan pendidikan untuk disiapkan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Tetapi di sisi lain ternyata pembangunan sekolah melahirkan dampak positif juga bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan membahas tokoh-tokoh tersebut, yaitu tokoh perintis kebangkitan nasional di dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di semua mata pelajaran ya anak-anak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sekian dari Ibu, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.